Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ketut Sukranegara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Pelayanan di IPM PTSP ini telah dilaksanakan secara online, mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses dari mana saja. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa perantara, tanpa calo, tanpa pungutan biaya, dan tanpa biaya di luar ketentuan yang berlaku. Komitmen ini juga menjadi bagian dari capaian atas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Melalui pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kami mengajak masyarakat untuk mengurus perizinan secara mandiri melalui sistem resmi yang telah disediakan serta bersama-sama mendukung pelayanan publik yang bersih dan terpercaya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, senang sekali saya Madi Sukadankarang hari ini kembali hadir dalam dialog khusus. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang investasi, nah, Bali masih menjadi salah satu destinasi investasi menarik bagi investor, baik lokal maupun asing. Keindahan alam, sektor pariwisata yang terus berkembang dan tingginya permintaan terhadap akomodasi wisata membuat Pulau Dewata tetap menjadi pilihan utama untuk investasi jangka panjang. Lalu bagaimana peranan investasi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi? Kita akan membahasnya dalam dialog hari ini dengan topik sosialisasi program dan kebijakan pemerintah investasi sehat, berkualitas, dan berkelanjutan untuk Bali. Sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Dr. I. Ketut Sukranegara SOS MSI, beliau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu. Sehat selalu Pak Kadis. Astengkara. Wah, ini sebelum acara ini berlangsung tadi sempat ngobrol nih tentang ada ngomongin tentang target. Ini yang membuat kerja keras para mengambil kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali tentunya. Pak Kadis, sebenarnya peranan investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Bali itu seperti apa Pak Kadis? Baik, Om Swastiastu. Saya sapa dulu pemirsa ya, silakan. Ya. Jadi selamat pagi para pemirsa Bali TV. Senang sekali Pak Made pada hari ini saya diundang ke Bali TV untuk paling tidak nanti memberikan informasi pada masyarakat Bali, para pelaku, calon pelaku maupun yang sedang melakukan usaha di Bali. Semoga nanti informasi dari saya ini paling tidak memberikan pemahaman, penyamaan persepsi, khususnya kepada para pelaku usaha. Nah, ini dia yang kita harapkan ketika calon-calon investasi atau calon investor yang akan menanamkan investasinya begitu mendengar pernyataan dari Pak Kadis ini semakin tertarik untuk menanamkan investasinya di Bali ini sendiri. Nah, kembali lagi pertanyaan saya di awal Pak Kadis, peranan investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Bali seperti apa Pak? Ya, Presiden Prabowo dalam misi Astacita itu kan menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di tahun 2026 ini ya Pak, sampai dengan 2009. Yaitu pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Sebuah angka yang relatif cukup tinggi. Nah, salah satu upaya untuk bisa mencapai angka itu adalah tentu menggenjot investasi. Karena bagaimanapun juga salah satu indikator pertumbuhan ekonomi itu kan adalah investasi. Nah, sehingga seluruh daerah di provinsi, kabupaten kota, se-Indonesia diberikan target juga yang cukup tinggi. Baik. Untuk mengejar angka
8% pertumbuhan itu. ekonomi 8%, di mana tahun 2009 itu nilai investasi itu harus kurang lebih 13.000 triliun. Itu Pak Made. Baik, jadi tiap daerah itu akan diberikan target berbeda-beda, Pak. Betul, Pak Kadis. betul, tergantung karakteristik, potensi maupun kinerja investasinya itu sendiri. Baik. Jadi Lalu berbeda bagaimana setiap dengan daerah. Bali ini targetnya yang diberikan oleh pusat? Untuk Bali sendiri tentu mengalami kenaikan ya Pak Made ya. Jadi kalau dilihat dari potensi, karakteristik dan kinerja investasi, tahun 2026 ini di Bali itu diberikan target 47,93 triliun. Jadi naik kalau tahun sebelumnya tahun 2025 itu sebesar 45 triliun. Jadi naik kurang lebih 2 triliun. Gitu. Jadi apa yang menyebabkan akhirnya Bali diberikan target yang melebihi dari tahun sebelumnya, Pak Ya, Kadis? karena itu tadi. Karakteristik daerah kah? Iya, salah satunya itu tadi untuk mengejar angka pertumbuhan 8%. Dan yang kedua tentu melihat capaian atau tren investasi yang berkembang di Bali dari tahun ke tahun. Ya. Karena kalau kita lihat trennya itu setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terutama di 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2025 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak Made. Jadi target ini cukup tinggi bagi pemerintah Provinsi Bali, Pak Kadis. Ya, tentu nilai 47,93 triliun itu adalah sebuah angka yang bagi kami cukup tinggi. Karena kalau kita lihat berbeda dengan investasi di daerah lain, kalau di Bali sebagian besar hanya mengandalkan dari sektor tersier, yaitu terutama dari sektor pariwisata maupun dari jasa lainnya, Pak Made. Jadi tentu angka itu menjadi sebuah angka yang cukup besar bagi kami. Tapi dengan melihat tren itu tadi, kemudian potensi kinerja investasi, kami optimis untuk bisa mengejar target tersebut. Nah, ini yang saya suka dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita garis bawahi optimis seperti itu. Itu yang harus ditekankan pada langkah-langkah yang akan dilakukan nantinya. Oke, saya skip dulu pertanyaan untuk tren realisasi investasi pada triwulan pertama ini sendiri. Sebenarnya bagaimana realisasi investasi di Provinsi Bali saat ini, Pak Kadis? Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa untuk tren investasi dari 5 tahun terakhir itu di Bali mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Jadi cuman mungkin di tahun 2020, 2021, 2022 itu memang sedikit ada perlambatan karena kita tahu sendiri bahwa saat itu sedang ada pandemi Covid ya. Jadi tahun 2020 itu investasi di Bali itu mencapai angka 9 triliun, kemudian naik di tahun 2001 itu 12 triliun, nah di tahun 2022 ini mengalami penurunan, walaupun di angka yang tidak begitu besar, jadi dari 12,9 triliun ke 12,4 triliun. Nah yang menggembirakan, angka investasi di tahun 2023 dan tahun 2024 Pak Made, itu mengalami lonjakan yang cukup besar. Dari target yang ditetapkan. Jadi tahun 2023 itu 2023 itu mengalami kenaikan kurang lebih 134% dari target yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian tahun 2024 itu ada kenaikan kurang lebih 225% dari target yang ditetapkan di angka 16%, tapi terrealisasi kurang lebih 36 triliun dari target 16 triliun itu Pak Made. Baik, Pak Kadis, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sosialisasi program dan kebijakan pemerintah investasi sehat, berkualitas dan berkelanjutan untuk Bali. Kami akan kembali saat lagi.
Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Sosialisasi program dan kebijakan pemerintah, investasi sehat, berkualitas dan berkelanjutan untuk Bali. Masih kita lanjutkan lagi di perbincangan bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Pak Kadis, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ini yang menjadi membuat kita harus bekerja keras lagi ini untuk mengejar target yang ditetapkan dari pusat Niki sendiri. Lalu dengan capaian realisasi yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana dengan realisasi investasi pada tahun 2026 ini yang sudah memasuki pada triwulan yang pertama ini, Pak? Ya. Baik Pak Made, jadi tahun 2026 ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bali diberikan target sebesar 47,93 triliun. Nah, sampai di triwulan pertama ini itu sudah ada di angka realisasinya itu agak ada di angka 13 triliun. Ya, jadi sudah hampir sekitar 28%. Nah, dari angka 13 triliun itu masih didominasi oleh PMA ini Pak Made. Masih didominasi oleh penanaman modal asing, kurang lebih sekitar 75%. Dan kemudian juga hampir 93% investasi itu masih berada di wilayah Sarbagita, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Hanya 7% investasi itu berada di wilayah di luar Sarbagita. Jadi bisa dikatakan ini sebaran realisasi investasi di daerah kabupaten kota di Bali ini sendiri agak jomplang juga Pak antara daerah Sarbagita dan di luar Sarbagita? Betul sekali Pak Made. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dari tahun ke tahun angka atau gap investasi antara di wilayah Sarbagita dengan di luar Sarbagita itu gapnya tiap tahun semakin meningkat. Bahkan di tahun 2025 itu gapnya itu di mana angka investasi di wilayah Sarbagita ada di angka 93%. Sedangkan di luar wilayah Sarbagita itu ada di angka 7%. Jadi cukup jomplang seperti yang disampaikan Pak Made tadi. Cukup jomplang. Timpang ya. Timpang sekali nih investasi itu gitu ya. Apa yang menyebabkan ketimpangan realisasi investasi yang cukup tinggi di wilayah Sarbagita dan di luar di Sarbagita ini sendiri? Kalau kita lihat ini satu digit dengan 2 digit ini sendiri di wilayah Sarbagita ini sendiri, Pak. Betul sekali Pak Made, memang gap itu memang kalau kita lihat gap yang terjadi, besarnya gap yang terjadi tentu kita lihat di wilayah Sarbagita itu adalah wilayah investasi yang sudah siap. Artinya pelaku usaha yang menanamkan modalnya di wilayah Sarbagita itu didukung oleh infrastruktur yang relatif lengkap dibandingkan dengan wilayah di luar Sarbagita. Di Sarbagita ada bandara, kemudian juga infrastruktur jalan, kemudian juga akomodasi penduduk, kemudian pusat ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga ada di wilayah Sarbagita. Itu yang memudahkan bagi pelaku usaha untuk lebih cenderung untuk menanamkan modalnya di wilayah Sarbagita. Sedangkan di luar Sarbagita kita tahu sendiri kan terutama infrastruktur ya, infrastrukturnya kita rasakan masih sangat kurang gitu, sehingga para investor itu berpikir 2 kali untuk menanamkan atau berinvestasi di wilayah di luar Sarbagita. Itu yang menjadi salah satu penyebabnya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi alasan juga para investor untuk menanamkan investasinya di wilayah Sarbagita seperti yang Bapak sampaikan. Ini daerah yang benar-benar sudah siap untuk menerima para investor seperti itu. Jadi di luar Sarbagita itu sendirilah yang menjadi perhatian pemerintah. Tentunya ada upaya yang dilakukan pemerintah, Pak, khususnya pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi ketimpangan tersebut di wilayah Sarbagita dan juga di luar Sarbagita itu sendiri, Pak. Ya, sebenarnya terkait dengan usaha untuk menghindari atau agar gap ketimpangan antara Sarbagita dengan di luar Sarbagita itu sudah dilakukan berbagai upaya Pak Made oleh pemerintah
provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi yang utama dilakukan, kita sudah mendorong daerah kabupaten kota di luar Sarbagita itu untuk melakukan promosi potensi investasi secara masif. Ya, itu sudah dilakukan. Yang kedua, agar membangkitkan kembali potensi-potensi yang di luar tersier. Karena kalau kita lihat investasi di Bali itu lebih banyak investasi itu di sektor tersier. Seperti yang saya katakan tadi adalah di bidang jasa, di bidang pariwisata. Nah, kita mendorong wilayah-wilayah yang di luar Sarbagita itu untuk mempromosikan investasinya di sektor-sektor di luar tersier seperti primer dan sekunder gitu. Karena kita lihat kan potensi-potensi itu seperti Jembrana, ada potensi perikanan, perkebunan, peternakan. Itulah yang coba kita dorong. Itulah yang kita dorong. Kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota untuk mempromosikan potensi-potensi mereka yang ada di kabupaten, terutama yang ada di sektor primer dan sekunder. Sehingga tidak saja mereka itu hanya terpaku pada sektor-sektor tersier seperti sektor-sektor pariwisata. Gitu, Pak Ade. Ya, ada hal yang sudah dilakukan atau upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tentunya. Di antaranya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini mendorong promosi dari beberapa kabupaten yang di luar Sarbagita itu sendiri, Pak. Termasuk juga SDM-nya, Pak, yang perlu ditingkatkan? Betul sekali, Pak Made. Jadi SDM-nya juga perlu sekali ditingkatkan. Karena saya rasa juga pemerintah kabupaten sudah melakukan hal itu ya. Saya lihat perkembangan dari pemerintah kabupaten untuk mendorong promosi, kesiapan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusianya. Mereka sudah mencoba untuk melakukan. Cuman mungkin belum maksimal. Jadi upaya itu mungkin yang perlu dimaksimalkan sehingga betul-betul promosi bisa dilakukan secara masif. Walaupun promosi sudah dilakukan, kemudian ini tergantung investor juga kan, Pak, yang akan harus memilih. Saya memilih daerah Sarbagita seperti itu. Dan dari pemerintah tidak istilahnya adalah ngerayu dikit. Di luar situ juga kami punya loh yang berpotensi seperti itu, Pak. Saya kira hal itu sudah dilakukan ya Pak Made ya. Saya lihat sendiri bagaimana investor asing itu yang datang ke Bali, kami sudah coba, bahkan kami antar sendiri ke daerah-daerah seperti Jembrana, Buleleng untuk datang langsung melihat potensi investasi yang ada di wilayah tersebut. Cuman tadi seperti yang saya katakan tadi, tentu mereka tidak saja walaupun berbuih-buih mempromosikan, tapi kalau misalnya infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan menuju Jembrana itu masih macet, misalnya Kubeleleng juga masih macet, tentu investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Iya, mungkin juga mereka juga punya, kalau kita punya kearifan lokal, Kletek Bayunya juga ya. Begitu, betul. Iya. Nah Pak, ini ngomongin tentang, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ini yang menarik sekali bahwa 93% investasi di wilayah Sarbagita dan 7% di luar Sarbagita ini sendiri. Kemudian PMA yang penanaman modalnya ini sendiri ada PMA 75%. Seperti itu Pak ya. Dan daerah atau negara PMA mana yang paling dominan menanamkan investasinya modalnya di wilayah Provinsi Bali ini sendiri Pak, dari beberapa negara? Iya, kalau kita lihat perkembangan dari tahun 2020 itu 5 top negara yang melakukan investasi di Bali itu untuk tahun 2020 sampai 2025 ini itu pertama ya ada negara Australia, kemudian Singapura, kemudian ada Belanda. Nah untuk tahun 2026 di triwulan 1 ini ada pergeseran Pak Made. Jadi kalau kita lihat di data yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu yang menduduki pertama itu adalah negara Prancis. Ya, ada pergeseran, kemudian disusul Australia dan yang ketiga
Singapura. Nah, Prancis sendiri sampai saat ini untuk triwulan 1 di tahun 2026 sudah menanamkan investasinya di Bali itu kurang lebih 1,5 triliun. Itu di daerah Sarbagita kah lagi, Pak? Di daerah Sabagita. Karena mereka seperti yang saya katakan tadi, mereka hanya tertarik sementara ini untuk investasi di bidang pariwisata. Oke, baik. Gitu. Adakah dari triwulan pertama 2026 ini sendiri di luar Sarbagita yang menanamkan modalnya? Ada. Ya, karena seperti saya katakan tadi bahwa dari 13 triliun angka investasi di Bali di triwulan 1 tahun 2026 ini, yang terbesar angka investasinya ada di Badung. Itu kurang lebih 8,5 triliun, disusul Gianyar itu 2 triliun dan Kota Denpasar 1 triliun. Itu yang wilayah Sarbagita. Nah, untuk wilayah yang di luar Sarbagita, sementara ini yang tertinggi angka investasinya di triwulan 1 adalah Klungkung. Mungkin ini karena ada Nusa Penida ya. Yeah. Klungkung itu kurang lebih ada 355 miliar. Kemudian disusul Karangasem kurang lebih sekitar 275 miliar. Itu Pak Madi. Pak Kadis, kita rehat kembali, Ya, nanti ya. kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Khusus. Bagaimana sosialisasi program dan kebijakan pemerintah investasi sehat, berkualitas, dan berkelanjutan untuk Bali tentunya. Pak, ada yang menarik sekali Pak ketika Pak Kadis mengatakan bahwa Bali perlu mengutamakan investasi berkualitas dibandingkan hanya mengejar besarnya nilai investasi. Kalau kita bicara untung-untungan kan kita berbicara tentang ayo dong semakin besar nilai investasinya semakin ya kita harapkan menyejahterakan masyarakat seperti itu. Apa yang menjadi alasan Bali akhirnya mengutamakan investasi berkualitas, Pak, dibandingkan hanya mengejar besarnya nilai investasi? Ya, betul Pak Madi. Bali itu kan wilayahnya kecil ya. Ya, cuman 5.500 km persegi atau kurang lebih 0,29% dari keseluruhan luas wilayah di Indonesia, kan gitu ya. Jadi tentu harapan kita adalah investasi yang masuk ke Bali adalah investasi yang berkualitas, bukan semata-mata investasi yang nilainya atau kuantitasnya besar. Karena apa? Kalau kita mengejar yang nilainya besar, yang jumlahnya banyak, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap daya dukung Bali tentunya. Bukankah itu bisa mengejar target dari pusat yang dibebankan nantinya? Begini Pak Madi, kalau kita bisa, kita tidak serta-merta hanya memikirkan target, gitu ya. Karena kita juga harus melindungi seberapa jauh kapasitas alam Bali itu mampu menampung investor. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena apa? Karena daya dukung di Bali itu kan untuk investor itu kan sangat rendah. Ya kan. Yang kedua, jumlah ruas jalan yang tidak begitu luas seperti daerah lainnya gitu. Kita justru khawatir nanti dengan banyaknya investor, ada kemacetan, ya kan, kemudian kerusakan lingkungan. Yang parah juga kan terkait dengan pelanggaran terhadap lahan sawah yang dilindungi dan sebagainya. Itu ya. Ya, Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang sektor-sektor yang menjadi prioritas investasi, Bapak sudah sebutkan tadi di awal bahwa ini yang menjadi perhatian kita karena tingginya permintaan terhadap akomodasi wisata seperti itu ya, contohnya. Ini sebenarnya sektor yang menjadi prioritas investasi yang menjadi fokus pemerintah Provinsi Bali seperti apa, Pak? Pak Kadis. Pak Madi, jadi selama ini kan Bali masih tergantung pada sektor pariwisata ya, terutama dalam investasinya. Kemudian pemerintah Provinsi Bali kan sudah membuat program yang namanya transformasi ekonomi kreatif Bali.
yang meliputi 6 sektor unggulan Ya. yang harus dikembangkan, juga terkait dengan investasi. Jadi pemerintah Provinsi Bali itu mendorong yang pertama adalah di sektor pertanian. Kita tahu bahwa pertanian itu merupakan sumber kehidupan dari masyarakat Bali. Apa investasi yang didorong di bidang pertanian adalah investasi pertanian, ya, modernisasi pertanian. Oke. Ya, Baik. kemudian juga ada pertanian organik, ya, pengolahan produk-produk pertanian secara modern. Gitu. Yang kedua adalah kita tahu bahwa Bali itu adalah merupakan sebuah wilayah kepulauan. Ya. Kita punya wilayah laut yang cukup luas, kemudian perikanan, itu yang harus didorong. Kita tahu bahwa kita memiliki potensi perikanan tangkap yang begitu besar di Bali. Itu yang sebenarnya harus didorong, dikembangkan investasinya, seperti misalnya terkait dengan perikanan tangkap, budidaya perikanan dan sebagainya gitu. Kemudian juga UMKM. Baik. UMKM, koperasi. Kita harapkan bahwa investasi di Bali itu tidak saja menguntungkan pelaku usaha besar, tapi harus ada upaya kolaborasi, upaya kemitraan dengan UMKM, dengan koperasi. Gitu. Kemudian juga ekonomi kreatif. Nah, ini yang lagi tren sekarang, Pak Made, itu investasi di bidang di sektor ekonomi kreatif. Kemudian yang tentunya yang ini adalah pariwisata. Nah. Gitu, ya, yang pariwisata adalah pariwisata yang berkualitas, quality tourism. Itu yang menjadi harapan Pak Gubernur. Pemerintah Provinsi Bali tentunya. Provinsi Bali tentunya. Ya, kita tahu PMA ini hampir 75% ini berinvestasi di beberapa sektor ini sendiri. Ini apakah dari 75% PMA ini sendiri, sudahkah mereka menanamkan investasi atau memiliki kriteria berinvestasi yang berkualitas di Bali ini sendiri, ataukah ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan, Pak? Menarik sekali Pak Made pertanyaannya. Kita tahu bahwa investasi di Bali masih didominasi oleh investasi PMA atau penanaman modal asing. Gitu. Jadi ini cuman Pak Made, ini PMA ini kan sebenarnya di dalam melakukan investasinya di Bali itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, jadi sekali lagi PMA menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi PMA yang ada di Bali ini sendiri menjadi tidak di Bali saja, di seluruh Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat. Perizinannya ada menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lalu bagaimana dengan pemerintah daerah untuk memantau? Ya, kita kan tentu ada kerjasama antara pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kita telah membentuk yang namanya Des Investasi. Yang keanggotaannya adalah dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Investasi dan pemerintah Provinsi Bali. Nah, Des ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha PMA yang menanamkan modalnya di Bali. Dan dalam prakteknya memang ternyata banyak dijumpai PMA yang menanamkan modalnya di Bali itu banyak melanggar ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan sesuai yang ditentukan oleh investasi itu sendiri. Jadi walaupun dengan kata lain, walaupun PMA dipantau oleh pemerintah pusat perizinannya, tetapi apakah pengawasannya masih menjadi kerjasama antara pemerintah pusat dengan Provinsi Bali. Jadi pengawasan di Bali ini apakah bisa kita katakan kedodoran atau kebobolan sehingga banyak sekali PMA yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu?
Faktanya begitu, Pak. Faktanya begitu, Pak Madi. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa PMA, investasi PMA kewenangannya adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Investasi, Hilirisasi dan BKPM. Dan Bali, pemerintah Provinsi Bali juga sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dengan bekerja sama dengan Kementerian Investasi. Seperti saya katakan tadi, dengan dibentuknya Des Investasi. Dan faktanya memang PMA di Bali banyak sekali hasil investigasi kami dengan pemerintah pusat melakukan pelanggaran terkait dengan penanaman modal. Seperti contohnya sederhana sekali, Pak Made ya. Mereka kadang-kadang kan diizinnya membuka virtual office, ya kan, virtual office. Tapi prakteknya mereka di lapangan itu kadang-kadang menyalahgunakan izin yang mereka punya. Izinnya kan ini virtual office, tapi prakteknya di lapangan mereka kadang-kadang melakukan atau berusaha di bidang lain seperti penyewaan sepeda motor, penyewaan mobil, kemudian bahkan ada kadang-kadang mereka berdagang, berjualan, itu faktanya. Gitu. Itulah yang harus kita tertibkan, Pak Madi. Baik. Jadi kemudian pelanggaran yang lain kadang-kadang banyak investasi PMA yang melakukan pelanggaran. Kadang-kadang mereka itu menyewa tanah masyarakat. Baik. Mereka membuat villa untuk disewakan. Villa untuk disewakan itu sebenarnya PMA kan tidak boleh bergerak atau berinvestasi untuk membangun villa atau menyewakan villa. Itulah pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian juga ada yang masuk ke ranah UMKM. Karena UMKM mereka masuk perdagangan alat-alat olahraga, nge-gym, buat alat gym kadang-kadang, membuka ini usaha seperti itu. Nah, itulah makanya pemerintah Provinsi Bali mencoba untuk melakukan penertiban terhadap pelaku atau PMA yang nakal tadi. Makanya tahun 2026 ini pemerintah pusat dalam ini Kementerian Investasi sudah menutup atau memblokir di OSS usaha yang berisiko rendah dan menengah rendah dalam OSS di KBLI-nya. Jadi PMA tidak bisa lagi di Bali membuka usaha atau berinvestasi di bidang investasi yang memiliki risiko rendah dan menengah rendah. Baik. Itu. Seperti contohnya apa? Mereka tidak bisa lagi berinvestasi untuk misalnya membangun hotel melati yang di bawah 60 are. Karena kita blokir di OSS. Baik. Begitu juga real estate. Mereka tidak bisa lagi untuk melakukan atau membuka investasi di bidang itu. Jadi yang sebelumnya sudah melakukan, apakah ada sanksi bagi mereka nantinya? Ya, saat ini kita sedang melakukan pembinaan ya. Baik. Ya, pengawasan, pembinaan. Kalau mereka melanggar, ya tentu. Pertama, kalau mereka misalnya belum memiliki izin, kita dorong mereka untuk segera memiliki izin. Kemudian kalau ternyata mereka tidak memiliki izin dan kemudian melanggar mekanisme perizinan, tentu kita akan ada tindakan lebih lanjut. Baik, Pak Kadis, kita rehat kembali, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih dalam dialog sosialisasi program dan kebijakan pemerintah. Investasi sehat, berkualitas, dan berkelanjutan untuk Bali. Masih bersama Dr. Iketut Sukranegara SOS MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. Pak Kadis, ada yang ingin saya sampaikan juga, banyak nih di lapangan lagi. Kalau tadi kan banyak juga
Itu baru sebagian yang muncul ya Pak ya. Betul. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penanam modal asing misalnya. Kebanyakan seperti itu ya. Ada contoh-contoh pelanggaran yang telah dilakukan yang Bapak sampaikan tadi. Tetapi saat ini kalau kita melihat dari kota-kota besar, kemudian daerah kecamatan, sampai pelosok-pelosok ini, saat ini pertumbuhan toko berjejaring di Bali ini cukup pesat dan hampir seperti yang saya sampaikan terdapat di setiap wilayah. Bagaimana pemerintah menyikapi kondisi tersebut Pak agar tetap menjaga keseimbangan antara iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, dan keberlangsungan usaha kecil di masyarakat? Menarik sekali nih Pak Madi pertanyaannya. Itu memang kita akui ya, di Bali pembangunan atau pembukaan toko-toko modern berjejaring itu sangat-sangat masif pertumbuhannya, terutama memang rezim PP 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko itu memungkinkan untuk itu, sehingga masyarakat atau pelaku usaha itu sangat dimudahkan untuk membuka toko modern berjaring tersebut. Kenapa? Risikonya ada tingkat risiko rendah. Jadi cukup dengan NIB kadang-kadang mereka sudah membuka toko berjaring. Jadi dengan NIB atau nomor induk berusaha. Ya, tanpa ada verifikasi dari pemerintah daerah. Nah setelah PP 5 itu diganti dengan PP yang terbaru, PP 28 ini, itu untuk membuka usaha toko berjaring itu dengan PP yang baru, dengan regulasi yang baru ini sudah semakin sulit Pak Madi. Jadi tidak segampang pada saat berlakunya rezim PP 5 tahun 2021. Jadi ada PP yang mengatur. Ya betul. Yang baru seperti itu. Iya ada PP yang mengatur. Karena sekarang tidak hanya cukup dengan NIB, sekarang sudah diharuskan pemerintah daerah itu melakukan verifikasi. Jadi sekali lagi melakukan verifikasi terhadap persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di dalam membuka usaha toko berjaring tersebut. Jadi saat ini, nah itu yang pertama. Yang kedua, maraknya toko berjaring di Bali, kita sudah mencoba untuk mengantisipasi. Jadi Gubernur Bali sudah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025 untuk sementara menutup, sekali lagi untuk menutup perizinan, ya untuk menutup perizinan toko berjaring tersebut. Dan hal ini disambut baik oleh pemerintah pusat, dan Gubernur Bali juga sudah bersurat kepada Kementerian Investasi untuk menutup permanen. Ya, untuk menutup atau memblokir KBLI toko berjaring di OSS. Jadi secara otomatis nanti masyarakat yang ingin berinvestasi di toko berjaring itu sudah diblokir oleh OSS. Baik. Tapi ini baru surat ya, baru surat dari gubernur. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, karena tujuan utamanya ini kan adalah untuk melindungi UMKM yang ada di Bali. Kita tahu sendiri bahwa keberadaan toko jejaring yang begitu masif pertumbuhannya di Bali itu berdampak pada usaha-usaha atau mengganggu usaha-usaha kecil atau mikro, kecil dan menengah di Bali. Kita lihat seperti saat ini ya, jarak terkait dengan jarak antara toko yang satu dengan toko berjaring yang lainnya itu sangat dekat. Kemudian kadang-kadang ada di wilayah pasar. Nah itu kan sangat mengganggu ya. Jadi lokasi juga menentukan ya Pak ya? Iya, iya. Nantinya lokasi juga menentukan dengan adanya verifikasi itu. Jarak juga, lokasi jaraknya. Kemudian juga peruntukan tata ruangnya. Kalau misalnya keberadaannya itu tidak sesuai dengan tata ruangnya, ya bisa ditolak
untuk pembangunan dari toko berjaring itu. Baik, ya Bapak, ketika kita berbicara tentang proses perizinan, tentunya ada hal-hal yang telah dilakukan oleh DPMP TSP ini sendiri untuk mempermudah proses perizinan tanpa mengurangi aspek pengawasan itu sendiri, Pak. Ya, baik, sebenarnya segala proses perizinan saat ini kan sudah melalui sistem ya, yang namanya OSS. Ya, jadi sistem OSS itu merupakan sistem yang dibuat oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Jadi segala proses perizinan yang dilakukan keseluruhannya itu melalui sistem. Jadi tidak ada lagi upaya-upaya tatap muka dengan pelaku usaha dan sebagainya, sudah tidak ada lagi. Itu semuanya berproses sangat dihindari. Gitu. Jadi semuanya melalui sistem. Ya. Kemudian di Bali juga telah mengembangkan satu sistem yang mendukung sistem OSS itu sendiri yang namanya Prestise. Jadi segala perizinan yang tidak tertampung dalam OSS itu tertampung dalam Prestise. Sistem Prestise. Ya, contohnya seperti apa yang tidak tertampung di OSS itu sendiri, Pak? Begini Pak Made ya. Jadi terkait dengan proses perizinan itu ya, pelaku usaha atau calon pelaku usaha itu bisa mencari izin dari rumah. Itu yang salah satu kemudahan yang didapat. Bisa dari rumah, tidak perlu lagi seperti dulu ya. Sebelum diberlakukannya OSS harus datang ke kantor perizinan dan sebagainya. Sekarang bisa dari rumah untuk membuka OSS, memenuhi persyaratannya, dan bisa langsung keluar NIB-nya. Yang penting sudah memenuhi segala ketentuan yang sudah diatur dalam perizinan itu sendiri. Itu kemudahannya. Baik. Ya, pemirsa, tentunya kita menginginkan investasi yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Itu yang kita inginkan terhadap keberlangsungan ke perekonomian di Bali tentunya. Pak Kadis, mengenai investasi di Bali ini sendiri, tentunya harapan kita semua, harapan Bapak Gubernur, kemudian harapan masyarakat dengan investasi yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Itu yang dilakukan. Dan tetapi kalau kita berbicara tentang dari dinas Bapak sendiri, dari DPMP TSP ini sendiri, Pak, tentunya ada hal yang dilakukan untuk mencapai goals itu sendiri, investasi yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan, seperti itu, Pak. Baik Pak Made, jadi investasi yang sehat itu sebenarnya kan menjadi harapan hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia atau pemerintah daerah di Indonesia. Karena investasi yang sehat itu akan menciptakan iklim investasi yang sehat juga. Investasi yang sehat itu bagaimana investasi yang dilakukan di Bali itu adalah investasi yang taat terhadap seluruh regulasi yang ada. Nah, jadi yang sebelum melakukan usahanya tentunya harus sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada untuk melakukan investasi. Itu yang sehat. Nah, sehingga kalau sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada, maka akan tercipta yang namanya iklim investasi yang sehat. Itu pastinya. Nah, untuk investasi yang berkualitas ya tentunya kita di Bali seperti yang saya katakan tadi tidak serta-merta hanya mengejar investasi secara kuantitas. Secara jumlahnya yang besar atau jumlah investasi yang banyak, tidak. Tapi seberapa jauh investasi itu mampu memberikan nilai tambah, mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat Bali. Itu yang berkualitas. Sedangkan yang berkelanjutan tentu adalah investasi yang ramah lingkungan, seperti investasi hijau,
kemudian investasi yang sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loko Bali, Baik. menjaga alam, manusia Bali dan budaya Bali. Baik, memberi nilai plus kepada Nah, masyarakat betul. Kramo Bali ini sendiri. Pak Kadis, tentunya ada harapan tong, tentunya dengan masa depan investasi di Bali dengan apa ya target yang sudah dibebankan kepada Bali Niki sendiri. Tentunya ada harapan yang ingin disampaikan. Baik, Bali sampai saat ini masih tetap menjadi destinasi investasi yang menarik di seluruh dunia tentunya ya. Harapan kita investasi yang dilakukan di Bali tidak serta-merta mengejar investasi yang nilainya besar. Ya. Tapi bagaimana investasi di Bali adalah investasi yang berkualitas. Investasi yang membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi, kemudian membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakatnya, melindungi manusia Bali, melindungi alam Bali, melindungi budaya Bali secara berkelanjutan. Baik, boleh saya ulangi lagi bahwa ketika kita berbicara tentang investasi yang kita harapkan, yang kita inginkan memastikan bahwa investasi yang masuk ke Bali tentunya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah Provinsi Bali tentunya. Pak Kadis, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini memberikan makna atau manfaat bagi masyarakat yang menyaksikan dialog kita pada hari ini. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.